Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Sekarang kita lanjut materi ya nak, di tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Proses pembentukan NKRI. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Unsur-unsur budaya. Yang pertama, religi atau kepercayaan. Yang kedua, mata pencaharian. Yang ketiga, teknologi dan peralatan. Yang keempat, kesenian. Yang kelima, pengetahuan. Dan yang keenam, sistem kemasyarakatan. Dan terakhir yaitu bahasa. Unsur budaya yang religi atau yang kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Dan selanjutnya yaitu mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya yang subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Dan lanjut yang ke teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Yang selanjutnya, kesenian. Kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni padalangan atau wayang, dan seni olahraga. Kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Dan selanjutnya pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Dan yang selanjutnya sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Dan selanjutnya adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkandung hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dengan dialek. Sekarang kita masuk ke tari dan asal daerahnya. Di sini ada tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari topeng, kuncara dari Jawa Barat, tari gong dari Kalimantan Timur, dan tali remong dari Jawa Timur. Pembelajaran 5. Baik anak-anak ustazah semuanya, di sini ada Maju Tak Gentar. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan nada do, bes dengan birama 4/4. Artinya tiap birama terdiri dari 4 ketukan. Tempo yang dimaksudkan untuk menyatakan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu Maju Tak Gentar adalah marsia, artinya seperti orang berbaris. Lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan karena lagu Maju Tak Gentar dimaksudkan untuk membangkitkan semangat pembela tanah air. Lagu ini juga menggambarkan keberanian rakyat dalam
dengan peralatan seadanya dalam melawan penjajahan yang bersenjata lengkap dan modern. Baik anak-anak ustazah, di sini kita lanjut ke materinya ya nak. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel Knil Abdul Qadir Widjoatmojo. Adapun isi perjanjiannya, yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, bagian kecil dari Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Dan yang selanjutnya, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Selanjutnya, Perjanjian Rumroyan diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta, Indonesia diwakili oleh Mohroem dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Adapun isi perjanjiannya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Dan Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat selanjutnya akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Pembelajaran 6. Selanjutnya, hasil konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Selanjutnya, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Pembubaran Knil dan pemasukan anggota Knil ke APRIS. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di Indonesia Belanda adalah Dr. Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda yaitu Ratu Juliana. Di Indonesia, proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono. Dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri. Baik anak-anak ustazah, di sini ada lagu syukur. Nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur. Yang pertama, nilai cinta tanah air. Sikap patriotisme akan muncul saat nilai cinta tanah air sudah bertanam di sanubari, sehingga setiap individu akan dipanggil untuk membela, mengabdi, dan melindungi Indonesia dari segala ancaman. Yang kedua, nilai rela berkorban, artinya bersedia dan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, hingga harta untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, taat terhadap peraturan atau perundangan yang berlaku. Selanjutnya, menjaga dan memelihara fasilitas umum.
tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Konferensi berteman dalam keragaman. Yang pertama, tentang keragaman agama, memperkukuh iman dan menjalankan ibadah yang dianut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang dianut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antara umat agama tetap terjaga. Tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Yang kedua, tentang keragaman budaya. Belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih mencari macam-macam tarian seperti kecak, gading Sriwijaya, tari baris, serimpi. Meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Selanjutnya mengajak teman-teman untuk menyapa dan bermain dengan teman-teman barunya. Jadi anak-anak ustazah, itu adalah pembelajaran kita di subtema 2 ya nak. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.